Hai, perkenalkan, nama saya Sabaria Syagian dari kelas 12 IPS 3 SMA Swasta Asisi Syantar. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Akuntansi Perusahaan Dagang. Hampir semua masyarakat pernah melakukan transaksi di perusahaan dagang. Karena pada dasarnya, berdagang itu sudah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Entah itu kedai, ataupun warung kecil yang ada di sekitar kalian, itu juga termasuk ke dalam perusahaan dagang loh. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan perusahaan dagang? Bagaimana karakteristiknya, cirinya, dan akun apa saja yang terdapat di perusahaan dagang? Nah, mari kita bahas satu persatu. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar kamu dapat mengetahui lebih tentang pelajaran ekonomi dari channel ini. Terima kasih. Apa itu perusahaan dagang? Secara umum, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Sap, nilai tambah itu apa ya? Nah, maksud dari nilai tambah itu adalah berupa mengolah atau mengubah bentuk sifat barang yang sedemikian rupa sehingga menghasilkan atau memiliki nilai jual yang tinggi. Lalu, apa saja ciri-ciri perusahaan dagang? Ini adalah ciri-ciri dari perusahaan dagang. Yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagang. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang. Yang ketiga, dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagang. 4. Sebagai perantara antara produsen dan konsumen. 5. Antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak ada perubahan. Yang terakhir, tujuan utamanya ya tentu ya, mencari laba dengan cara menjual dagang dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Jadi kesimpulannya adalah, dari ciri-ciri perusahaan dagang tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa kegiatan utama perusahaan dagang adalah jual beli. So, itu tadi adalah pengertian dan ciri-ciri dari perusahaan dagang. Sekarang, saya akan menjelaskan materi mengenai karakteristik dan jenis transaksi perusahaan dagang. Yang pertama, kita akan mempelajari karakteristik perusahaan dagang. Yang kedua, jenis-jenis transaksi perusahaan dagang. Dan yang ketiga atau yang terakhir, akun-akun perusahaan dagang. Maka, mari kita mulai. Poin yang pertama, karakteristik perusahaan dagang. Ada kegiatan utama perusahaan dagang, yaitu ada 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah pembelian barang dagang, lalu penyimpanan barang, dan penjualan barang dagang. Dan ketiga ini tentunya atau memerlukan akuntansi yang berbeda, sehingga dibutuhkan departemen berbeda untuk menangani secara khusus bagian-bagian tersebut. Maksudnya bagian yang seperti apa nih? Yaitu bagian pembelian, penyimpanan, dan bagian penjualan. Tujuan terpenting dari kegiatan perusahaan dagang adalah memperoleh keuntungan atau laba. Namun, khusus perusahaan dagang, kegiatan penjualan ini merupakan pendapatan operasional. Selain itu, kegiatan pembelian dan penyimpanan menjadi kegiatan penting karena bisa menunjang kegiatan penjualan. Jika perusahaan dagang memperoleh pendapatan bukan hasil dari penjualan, maka pendapatan tersebut merupakan pendapatan di luar usaha non-operasional. Poin yang kedua, jenis transaksi perusahaan dagang. Jika perusahaan jasa melakukan pembayaran untuk perlengkapan, listrik, air, dan telepon, hal tersebut juga sama di perusahaan dagang. Demikian pula untuk transaksi penyusutan, aset, dan pembayaran gaji pegawai. Transaksi pembelian dan penjualan dagang juga dilakukan pembayaran secara tunai ataupun kredit.
Syarat pembayarannya yaitu transaksi kredit atas barang dagang. Syarat yang pertama adalah syarat pembayaran. Melakukan pembelian dan penjualan dalam jumlah besar tidak praktis bila perusahaan dagang melakukan transaksi jual beli secara tunai. Yang kedua, syarat penyerahan barang berkaitan dengan kesepakatan antar penjual dan pembeli mengenai tempat dan tanggung jawab atas barang yang dijual. 3 potongan tunai atau rabat, yaitu potongan yang diberikan kepada pembeli karena ada transaksi secara tunai. 4. Bukti transaksi perusahaan dagang. Setiap terjadi transaksi harus selalu dilakukan pencatatan dan didukung oleh bukti transaksi. Ini adalah beberapa contoh dari bukti transaksi beserta gambarnya. Yang pertama yaitu adalah faktur. Faktur adalah bukti transaksi untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Faktur bagi penjual dibuat atau dikeluarkan untuk pembeli. Jika faktur diterima oleh pembeli dari penjual, maka itu disebut faktur pembelian. Yang kedua adalah kwitansi. Kwitansi ini merupakan bukti bahwa perusahaan telah menerima atau membayar sejumlah uang. Biasanya kwitansi ini dibuat rangkap. Yang ketiga, pengeluaran kas. Bukti yang dikeluarkan bagian keuangan sebagai tanda telah terjadi aliran kas keluar dari perusahaan. 4. Bukti penerimaan kas. Ini adalah kebalikan dari bukti kas yang keluar, yaitu bukti yang dikeluarkan bagi keuangan sebagai tanda telah terjadi aliran kas keluar dari perusahaan. 5. Nota kredit. Nota kredit ini adalah bukti transaksi yang digunakan untuk mengurangi nominal transaksi sebelumnya yang bersifat kredit. 6. Nota debit. Nota debit juga hampir sama dengan nota kredit, namun yang mengeluarkannya adalah pembeli. Jadi, ketika pembeli melakukan komplain atas barang yang telah dibeli secara kredit, biasanya pembeli akan mengembalikan barang tersebut, lalu membuat bukti berupa nota debit agar penjual mengurangi nominal transaksi sebelumnya. 7. Bukti memorial. Memo itu semacam surat perintah dari atasan kepada bawahan untuk melakukan aktivitas tertentu yang berkaitan dengan keuangan. Contohnya nih, kamu adalah seorang supervisor di sebuah perusahaan dagang. Nah, direktur pemasaran kamu memerintahkan untuk membuat hasil laporan penjualan bulan ini. Poin yang terakhir, akun-akun perusahaan dagang. Yang pertama ada akun pembelian. Di akun pembelian ini, semua barang yang dibeli oleh perusahaan dagang dari produsen dicatat dulu. Tapi walau namanya akun pembelian, bukan berarti semua pembelian dicatat di sini ya. Karena yang dicatat hanya pembelian berupa barang. Yang kedua, akun penjualan. Nah, kalau di akun penjualan berarti semua barang yang dijual, baik itu ke konsumen atau perantara lain, dicatat di sini ya. Sama nih kayaknya akun pembelian. Yang dicatat di sini cuma penjualan berupa barang saja. 3. Akun persediaan. Sesuai namanya, di akun persediaan akan dicatat jumlah dagangan atau perusahaan. Jumlah barang yang dicatat merupakan jumlah yang ada pada periode tertentu ya. 4. Akun harga pokok penjualan. Akun harga pokok penjualan juga biasa disebut akun HPP. Kalau di akun HPP ini yang dicatat adalah harga pokok yang dijadikan standar oleh perusahaan itu untuk menentukan harga barang yang akan dijual. Jadi, di sini akan ada harga asli barang sebelum kamu naikkan harganya dan kamu jual. Jadi apabila suatu harga pasar berubah, kamu masih bisa lihat di catatannya sebelum harga aslinya itu berapa. 5. Akun potongan tunai. Nah,
Ini dia yang biasanya menjadi kesukaan bagi mereka yang suka belanja barang, diskon pastinya. Di akun potongan tunai, yang dicatat adalah ketika konsumen mendapat potongan harga atau diskon dari penjual barang. 6. Akun potongan pembelian. Kalau untuk potongan pembelian, masih mirip sama dengan potongan tunai. Bedanya, kalau ini si perusahaannya yang dapat potongan harga atau diskon dari produsen atau pemilik asli barangnya. Jadi, kalau kamu ngasih diskon ke pembeli, itu masuk di akun potongan tunai. Tapi, kalau kamu yang dapat diskon dari penjual, berarti masuknya ke akun potongan pembelian. 7. Akun retur penjualan. Akun retur penjualan ini untuk mencatat barang yang sudah dibeli konsumen, tapi karena satu dan hal lain, dikembalikan lagi ke penjualnya. Biasanya bisa karena terdapat cacat pada barang, kondisi barang tidak baik, atau bisa juga karena emang tidak sesuai dengan pesanannya. Terakhir, 8. Akun beban pemasaran. Ada yang namanya akun beban pemasaran. Jadi, di akun-akun yang udah dijelasin sebelumnya, semua dicatat itu hanya seputar barang di perusahaan itu. Nah, di akun ini dicatat tentang pengeluaran lain yang dicatat. Jadi, segala macam beban yang ditanggung perusahaan untuk menjual barang dicatat di sini. Beban yang dimaksud bisa macam-macam ya. Misalnya beban listrik, beban sewa toko, beban pajak, dan banyak lagi beban lainnya. Oke, materinya sudah selesai sampai di sini. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton video ini. Jika ada tutur kata saya yang salah dari penyampaian materi tadi, saya mohon maaf.